Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Mudah-mudahan para mustami' selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan serta senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita masih membicarakan tentang sholawat, namun kali ini kita akan membahas tentang sholawatul Fatih. Terlebih dahulu insyaallah akan kami talkinkan daripada sholawat al-Fatih ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Kurang lebih singkat daripada sholawatul Fatih itu demikian. Adapun artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan serta keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembuka hal-hal yang terkunci, penutup perkara yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran, dan petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada beliau, juga kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau, sesuai dengan derajat dan kedudukannya yang agung. Kurang lebih seperti itu
arti daripada sholawatul fatih. Adapun penjelasan dari sholawat al-fatih adalah sholawat ini berasal dari Sayyid Abdul Mukarrim Syekh Muhammad Syamsuddin bin Abil Hasan Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama Maghribi, tepatnya para ulama Maroko, mohon maaf, mengatakan bahwa sholawat ini turun ke atas beliau di dalam satu sahifah atau satu lembaran dari Allah Ta'ala. Ada pula yang mengatakan bahwa membaca satu sholawat ini menyamai dengan 10.000 kali membaca sholawat. Bahkan ada pula yang mengatakan menyamai dengan membaca sholawat 600.000 kali membaca sholawat. Di antara fadilahnya adalah yang pertama, sholawat ini untuk menghilangkan pikiran yang resah ataupun susah, kesulitan. Yang kedua, barang siapa membaca sholawat al-fatih ini seumur hidup sekali saja, insya Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari api neraka. Yang ketiga, barang siapa membaca sholawat al-fatih 1 kali, ia laksana membaca sholawat 10.000 kali, bahkan 600.000 kali. Lalu yang keempatnya adalah untuk melepaskan semua kesulitan, semisal agar cepat membayar hutang-hutangnya, atau agar suami ataupun istrinya dapat dinasehati, atau anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya, atau mungkin untuk anak perempuan yang belum kunjung mendapatkan jodohnya, atau urusan-urusan yang sulit yang memerlukan solusi yang segera, atau untuk kelancaran rezekinya, semisal penurunan penjualan dari perdagangannya, atau mungkin dari perusahaannya kelancaran urusan, atau mungkin urusan-urusan lain yang dirasa ada kendala. Insya Allah salawat ini akan menjadi wasilah untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh para mustami'. Seyogianya salawat al-fatih ini dibaca secara istiqomah atau langgeng, atau wirid, atau secara mudawamah, ya, berturut-turut. Terutama dibaca ketika tengah malam, itu akan lebih baik, sebanyak 100 kali selama 40 hari ketika memang kita dihadapkan pada masalah yang berat dan sulit. Insya Allah semua kesulitan-kesulitan tersebut akan mampu dilalui dan akan ada jalannya dan dimudahkan dengan kesuksesan dan pencapaian yang insya Allah maksimal. Dan lebih berbobot lagi jika dibacanya setelah melakukan sholat sunnah hajat, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat maupun 8 rakaat. Lalu setelahnya membaca haldoroh atau hadiah Fatihah kepada para nabi, aulia, syuhada, ulama maupun para ahli kubur, baik itu mukminin dan mukminat. Lalu dilanjutkan membaca sholawatul fatih sebanyak 100 kali selama 40 hari. Insya Allah kesulitan para mustami' itu akan Allah berikan kemudahan jalan keluarnya. Lalu kemudian yang kelima, apabila sholawatul fatih dibaca setelah sholat subuh 21 kali, maka insya Allah hal tersebut akan menjadi wasilah di mana Allah akan meluaskan rezekinya, melapangkan urusannya, diberikan anugerah kesabaran pada hatinya, diselamatkan dirinya dan keluarganya dari terhindar dari semua bala dan bencana maupun malapetaka. Lalu yang keenam adalah barang siapa yang membaca sholawatul fatih 1000 kali pada malam Jumat atau malam Kamis atau malam Senin,
maka insya Allah orang tersebut akan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, dan insya Allah akan berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Adapun kaifiatnya atau caranya, yaitu sebelum membaca sholawatul fatih, sebaiknya sholat sunnah 4 rakaat. Rakaat yang pertama ba'da Fatihah membaca suratul Qadar, lalu rakaat yang kedua membaca suratul Kafirun atau surah Al-Zalzalah. Rakaat yang ketiga membaca suratul Falaq atau surah Al-Kafirun. Lalu yang keempat membaca surah An-Nas. Ini dikatakan di dalam kitab Afdhalus Shalawat 142. Yang ketujuh adalah barang siapa yang ingin diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, maka istiqomahkanlah membaca sholawatul fatih ini sebanyak 11 kali di setiap ba'da fardhu, minimal selama 40 hari. Lalu yang keempat, agar bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah sholatul fatih ini sebanyak 1000 kali di hari Kamis atau malam Jumat maupun malam Senin. Insya Allah akan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Dan sebelumnya lakukanlah sholat sunnah hajat sebagaimana yang tadi disampaikan. Terkait dengan bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya adalah hak atau itu adalah kebenaran, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inni syaitan la yatakhayyal bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku, karena setan tidak mampu meniru rupa diriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam redaksi hadis lain dikatakan, man ra'ani faqad ra'al haq. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, maka dia benar-benar telah melihatku. Demikian hadis yang diriwayatkan terkait dengan penjelasan mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menurut Imam Nawawi rahimahullah taala berkata bahwa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu kegembiraan yang luhur dan berita gembira yang agung. Allah Ta'ala mengkhususkan hal itu bagi orang-orang yang dicintainya. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak yang umum bagi setiap orang mukmin dan orang muslim, baik itu soleh maupun tidak. Namun bentuknya tentu akan berbeda-beda dan sesuai dengan perbedaan sumber yang keluar dari hati mereka, terkait dengan kebersihan hatinya dan kesiapan mentalnya. Dan salah satu cara untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, yaitu dengan membaca sholatul fatih sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Bagnati Sokobul fi Wusuli ila Ru'yati Sayyidin Rasul, karya Syekh Hasan Muhammad Sadad Ba Umar. Sholawat Al-Fatih ini juga memiliki 8 martabat keutamaan, dan nanti insya Allah akan kita sampaikan 8 martabat keutamaan tersebut. Sementara martabat keutamaan yang lainnya itu Allah rahasiakan. Di antaranya yang 8 martabat keutamaan tersebut adalah yang pertama, barang siapa membaca sholawatul fatih sekali di dalam satu hari, dijamin hidupnya bahagia dunia dan akhiratnya. Barang siapa yang membaca sholawatul fatih 1 kali, itu akan menghapus semua dosa-dosanya yang kecil. Lalu yang ketiga, barang siapa membaca sholawatul fatih 1 kali, maka menyamai pahala ibadah semua makhluk di alam semesta ini 6.000 kali lipat. Yang keempat, membaca sholawatul fatih 1 kali menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang, setara dengan 600 kali lipat.
Lalu yang kelima, membaca sholawatul fatih sekali di setiap hari dijamin matinya akan membawa iman atau husnul khatimah. Yang keenam, membaca sholawatul fatih 10 kali di malam Jumat lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawatul fatih selama 1 juta tahun. Dan yang ketujuh adalah pahala sholawatul fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain terkait dengan urusan hak adami, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. Yang kedelapan, barang siapa membaca sholawatul fatih sebanyak 100 kali di malam Jumat, maka akan bisa menghapus dosa selama 400 tahun lamanya. Kemudian Syekh Ahmad At-Tijani rahimahullah ta'ala berkata, keistimewaan sholawatul fatih sangat sulit sekali diterima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah Ta'ala yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa, dan di setiap bangsa tersebut terdiri dari 100.000 kaum, dan di dalam 100.000 kaum tersebut terdiri dari 100.000 orang, dan di setiap orang tersebut dari 100.000 itu diberikan umur panjang oleh Allah Ta'ala sampai 100.000 tahun. Dan setiap orang yang seperti itu bersolawat kepada Nabi setiap hari sebanyak 100.000 kali, maka semua pahala tersebut belumlah dapat menandingi pahala orang yang membaca sholawatul fatih 1 kali. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fathur Rabbani karya Sayyid Muhammad Abi Abdullah Asy-Syafi'i At-Tasfawi At-Tijani, halaman 99 sampai halaman 100. Adapun terkait dengan keutamaan sholawatul fatih versus Al-Quran, ada beberapa golongan yang mempercayai kepercayaan terhadap sholawatul fatih, bahwa sholawatul fatih itu lebih utama dari Al-Quran. Maka hal ini adalah kepercayaan yang salah dan kepercayaan yang batil, karena sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah, dan seabdul-abdulnya zikir adalah zikir Al-Quran, dan sebaik-baik ucapan makhluk adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Thariqah Tijaniyah sangat memahami sekali persoalan ini. Seorang ulama Thariqah Tijaniyah yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Husain di dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani Fima Yahtaj menjelaskan kedudukan sebenarnya dari persoalan ini. Bahkan beliau katakan di dalam kitabnya tersebut, wa minal maqalati thalitha inna salatil fatih afdalu minal Qur'an wa hadhihi tuhimati fasidah wa yuridu annahu laysa al-gharadum min kauni hadhihi salah ta'dilu sitata alafin khatimati minal Qur'an innaha afdalu minal Qur'an. Jadi beliau katakan di dalam kitab tersebut adalah sebagian pembahasan ketiga adalah sholawatul fatih itu lebih utama dari Al-Quran. Hal ini adalah merupakan pemahaman yang salah dan batil. Anggapan ini dapat ditolak bahwa yang dimaksud sholawatul fatih sebanding dengan 6.000 khatam Al-Quran bukan berarti sholawatul fatih lebih utama dari Al-Quran. Bahkan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sendiri tidak pernah menyatakan bahwa sholawatul fatih lebih utama dari Al-Quran. Beliau hanya menyampaikan bahwa pahala sholawatul fatih sekali dibaca sebanding dengan 6.000 khataman Al-Quran. Jadi perkataan sebanding ini tidak berarti melebihi atau melebih utamakan. Hal itu karena beliau menggunakan kata ta'dil, bukan kata afdal. Maksud daripada ucapan tersebut adalah satu bacaan salawat bagi salik atau bagi hamba yang membaca salawat yang menghadirkan maknanya secara benar dan meneladani pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya serta pikirannya tidak bercabang,
maka akan diberikan dampak atau asar. Asar adalah jejak agung. Maka akan diberikan dampak atau jejak yang agung, yang besar di dalam perilakunya. Jadi bukan berarti menunjukkan bahwa sholawat itu lebih utama dari Al-Quran secara pokok. Ketika kita melihat kata sebanding dengan lebih utama, itu tidak akanlah sama, karena sebanding merujuk kepada hampir menyamai dengan kadar makna, dengan kadar kualitas di bawah kualitas yang dibandingi. Jadi artinya hanya hampir menyamai. Secara mutu sudah jelas dia akan di bawahnya dari sesuatu yang dibandingkan. Jadi di sini jelas perbandingan dan keutamaan itu jelas jauh berbeda. Demikian kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan zikir daripada sholawatul fatih, ketika sudah selesai membaca sholatul fatih disarankan untuk membaca doa sholatul fatih. Adapun doa dari sholatul fatih adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih li jami'il makhluqat wal maksurat wal lima ughliqa minal mushkilat wal mubhimat wal maktumat wal ma'lumat wal mabhumat wal khatami lil anbiya'i wal mursalin minal malakut dzil izzati wal jabarut walima sabaqa min alami rabbil ardina was samawat mukhrijil habub wan nabatat nasiril haq bil haq biidnillahil hayyir rafi'il marfu'at wa wadi'il mawdu'at wa sani'il masnu'at wa mani'il mamnu'at sil hadi li jami'il mawdu'at minal mujmawat wal mujamadat wal jumadat ila siratil mustaqim. Mohon maaf, diulang lagi. Minal ujmawat wal jumadat ila siratil mustaqim ala mamarid duhuri wasa'at wa ala alih ahlil izzah wal karamat haqqa qadrihi wa miqdarihil azim alladzi la ya'rifuh illa ant ya malikul ardina was samawat. Allahumma bijahihi wa bihurmatihi wa biqadrihi ladaik ighfir dhanbi wastur aibi wa farrij karbi wa hammi wa ghammi wakshiful karabati ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih demikian syarat daripada doa setelah membaca sholawatul fatih. Dan di sini sengaja kami cantumkan juga latinnya, barangkali dibutuhkan. Dan barang siapa yang membaca doa ini setelah membaca sholatul fatih, insyaallah akan menghilangkan segala kesempitan dan kesusahannya, membuka seluruh jalan kemudahan dan kesuksesan, serta tercapai apa yang diinginkannya, diampuni dosanya, dikabulkan seluruh doanya, dan diberikan keselamatan baik zahir maupun dan batin, maupun permasalahan maupun keselamatan batinnya. Dan masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang terkandung di dalam sholatul fatih, dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, karena hal tersebut merupakan rahasia yang agung daripada salat di balik salawat ini yang dikandung. Ya Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan sholawatul fatih ini mampu memberikan ilham dan hidayah untuk membaca salawat dan untuk mengiringi permasalahan-permasalahan para mustami'. Semoga dengan wasilah salat ini membacanya dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Kurang lebih demikian. Jika ada kalimat atau kata-kata saya yang salah dan mengandung kesalahan, mohon maaf kepada para mustami', dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait dengan kebodohan dan kesalahan tersebut. Namun jika ada kata-kata atau kalimat saya yang baik dan ada kebaikan di dalamnya, hal itu semata-mata dari Allah Ta'ala mutlak.
Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.